Bisa saya bertanya, adakah di sini Bapak Ibu yang hadir tapi terpisah duduk? Ya, tolonglah dicari pasangannya dulu ya. Sama-sama duduk. Dicari pasangannya dan sama-sama duduk. Berbahagialah yang masih memiliki pasangan. Bukan alasan ketua itu untuk tidak mencari pasangannya, kan? Terima kasih. Sudah? Biasanya laki-laki yang mencari, bukan wanita yang mencari. Sudah sama-sama duduk. Tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Itu firman Tuhan. Kecuali oleh karena maut. Sudah? Sudahkah Anda merasa lebih berbahagia setelah duduk bersama? Oke. Ya, karena kita berbicara mengenai keluarga Kristen. Oh. Oke, begitulah ya. Tunduk kepada istri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Langka waktu yang seperti ini. Dan ini merupakan salah satu anugerah Tuhan yang kita harus manfaatkan untuk sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Karena Dia maha hadir, ada di antara suami istri, walaupun istri saya agak jauh dari saya, tapi ada di antara kami juga. Tuhan Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena tema kita pada saat ini mengenai keluarga Kristen, ya. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Kita sama-sama membaca semuanya. Ya, dengan suara mantap, suara anak Tuhan, walaupun kesepian karena pasangan hidupnya tidak ada di sini, atau ada yang tidak akan ada selama-lamanya lagi bersama dengan dia, tapi tetap suara yang mantap. Oke, 3 Mazmur 37 ayat 25 dan 26. 3 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya jadi peminta-minta roti. Tiap hari ia, siapa ia? Anak Tuhan itu yang takut akan Tuhan. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya
menjadi berkat. Tema kita pada saat ini ialah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya rasa ini agak bertentangan juga dengan filsafat bahasa Batak yang ditanya MC kita tadi. Dang dau tubis siap bonana. Tubis itu rebung, anak bambu, tumbuh dekat induknya, tapi itu masih anak. Belum bisa berbuah apa-apa. Tetapi apa yang kita baca sekarang ialah buah yang sudah ranum, yang sudah tua, yang bisa dipetik jatuh, tapi tidak jauh dari pohonnya. Menggambarkan anak-anak dari keluarga Kristen yang jauh sudah dewasa, berpisah dari keluarganya secara fisik, tetapi hidupnya merupakan hidup orang tuanya yang takut akan Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi tema kita ini berbicara tentang bagaimana supaya anak cucu kita menjadi anak cucu yang takut, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami di Pahai di Sebaganding mempunyai kebun durian. Bapak Sinor dulu waktu di Pahai sama mamanya waktu masih hidup, mereka yang menjaga. Di sana ada pondok didirikan. Suatu ketika kami pulang ke kampung dengan keluarga. Karena anak-anak saya secara langsung belum pernah ke kebun itu dan belum pernah melihat pohon durian yang sedang berbuah. Ini sedang musim dan memang sudah sedang mau panen. Tapi karena pohon durian itu tinggi, tidak bisa dipanjat. Kita harus tunggu angin datang, bertiup, lalu kemudian menggoyang dahan atau ranting pohon durian itu, lalu pohon itu dan lalu buahnya itu jatuh. Waktu bup, begitu satu kali anak saya nomor 2 siap pudan, sekarang nomor 2 dia, dulu siap pudan dia. Tapi karena kami sudah adopsi satu anak, jadi dia bukan siap pudan lagi, nomor 2 siap pudan. Ya, dia tiba-tiba lari dari pondok itu mengambil durian yang tahu dia dekat ke pohonnya itu jatuh. Jadi waktu dia pergi ke sana, bup, begitu lagi satu lagi, pas mau kena ke kepalanya. Tidak pakai helm dia mengambil pohon itu, mengambil buah itu. Lalu akhirnya saya bilang, itulah Amang. Nanti ada waktunya kita mengambil. Tapi kalau hanya sedikit buah itu bagaimana ya? Monyet datang. Jadi monyet ini datang untuk memakan buah durian itu di atas. Tapi saya yang sudah berpengalaman dari sejak kecil, biasanya kalau monyet datang, kita lempari monyet itu supaya marah dia. Dia tidak lari tapi marah dia, lalu menggoyang pohon ranting durian itu, lalu itulah membuat durian itu berjatuhan. Iya. Durian yang satu ini, pohon yang satu ini sangat enak, sehingga Bupati Tarutung, Bupati Taput seringkali memesan durian ini kepada Bapak Sinor karena ini pegawai negeri di Taput. Jadi selalu disediakan untuk Bupati itu, sangkit enaknya dari pohon ini. Istri saya juga selalu bilang, macam mentega ya, lemak kali ya durian kita ini, enak sekali katanya. Jadi kalau kami makan durian di sini, nggak seperti yang di Pahai ya. Katanya. Mungkin juga karena di Pahai itu karena ada belerang, jadi rupanya kalau di dekat belerang jengkol, pete dan kemudian durian memang jauh lebih enak rasanya. Itulah kira-kira pengalaman. Ya, jadi jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keluarga Kristen di dalam firman Tuhan juga diibaratkan merupakan pohon yang berbuah. Tapi pohon itu akan berbuah kalau melekat kepada ranting atau dahan yang berbuah, dan berbuah kalau melekat kepada pohon itu. Dan pohon kalau menurut Yohanes 15 itu ialah pohon anggur.
Dan Tuhan Yesus diibaratkan mengenai merupakan pohon. Jadi kalau ranting anggur dan cabang anggur itu melekat pada pohon itu, di sana buahnya akan lebat dan akan menjadi ranum. Mengibaratkan keluarga Kristen, suami dan istri yang dua-dua, bukan hanya satu, yang bersama, dua-dua melekat kepada pohon anggur sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Hidup beriman kepada Tuhan Yesus, di sana keluarga akan menikmati apa yang disaksikan oleh Daud tadi, mengatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah tua, kata Daud, Raja Daud, tapi belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Siapa orang benar itu? Tidak ada manusia orang benar. Tapi kita dikatakan orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui pengampunannya yang diberikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita dibersihkan dari segala dosa kita dan kita hidup beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daud ingin mengatakan bahwa keluarga yang beribadah kepada Tuhan, yang melekat kepada pohon anggur, yang ikut Tuhan dengan benar, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Suami istri bukan dua. Karena kehidupan suami istri Kristen itu, Kristen ya, bukan semua suami istri. Karena suami istri Kristen itu adalah merupakan karya Tuhan. Tuhan yang memilih kepada Adam siapa yang menjadi istrinya. Itu sebabnya dalam keluarga Kristen, bahwa suami dan istri itu adalah dua-dua merupakan orang yang satu iman kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti bahwa semua suami istri yang beragama Kristen, tolong hati-hati ya, yang beragama Kristen adalah keluarga yang merupakan karya Kristus. Banyak keluarga dari orang yang beragama Kristen, kehidupan suami istri adalah orang-orang yang hidup dan melakukan hubungan suami istri oleh kehendak sendiri, bukan oleh karena kehendak Tuhan. Itu sebabnya banyak kehidupan suami istri yang markatuntang, ya kan? Bisa panci berbunyi pada pagi hari, ya bisa gayung di kamar mandi terlempar pada pagi hari. Kalau misalnya suami mau pergi ke kantor, anduk tidak ada di kamar mandi, lalu terjadilah banyak hal. Karena apa? Karena mereka bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Yang sekarang kita berbicara ialah tentang yang beriman kepada Tuhan. Jadi kalau satu beriman kepada Tuhan, itu tidak benar. Dua-dua harus benar kepada Tuhan. Karena kalau satu saja di dalam Tuhan, satu di luar Tuhan, ini tidak akan pernah menjadi satu kesatuan. Karena Tuhan menghendaki suami istri itu menjadi satu. Dalam Kejadian 2 akhir, ayat yang terakhir, lalu Tuhan mengatakan keduanya mereka menjadi satu. Ya, bukan hanya karena Tuhan mempersatukan, tapi Adam sendiri waktu Allah menunjukkan si Hawa yang akan menjadi istrinya, dia terus menyambut dengan sukacita. Bukan karena selama ini dia merasa kesepian, tinggal sendiri, hidup sendiri tanpa ada manusia dengan siapa dia berkomunikasi. Memang yang paling layak berkomunikasi dengan manusia ialah manusia. Bisa kita berkomunikasi dengan kuda, dengan anjing, tetapi anjing kita itu tidak bisa ngomong sama kita. Kuda kita itu tidak bisa ngomong kepada kita, walaupun kalau kita ngomong dia bisa turut. Jadi komunikasinya tidak memuaskan. Komunikasi di antara dua orang juga yang tidak satu hati, yang tidak satu iman, juga tidak pernah memuaskan. Komunikasi yang memuaskan ialah kalau dua-dua satu iman, menjadi satu, dipersatukan oleh Tuhan. Sehingga Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu dia terima dengan sukacita.
yang dua itu menjadi satu. Itu pengakuan Adam. Oleh karena itu, di dalam pernikahan orang Kristen ada komitmen. Ya. Ada komitmen. Komitmen di antara seorang laki-laki yang beriman kepada Tuhan dengan seorang wanita yang beriman kepada Tuhan. Komitmen itu dua-dua mereka memberikan, masing-masing memberikan, tetapi tiga sasaran daripada komitmen itu. Yang pertama, komitmen itu ialah kepada Tuhan. Bahwa keluarga yang akan mereka bentuk itu ialah keluarga yang akan beribadah kepada Tuhan. Jadi komitmen itu mengatakan bahwa kalau aku menikah dengan istriku atau aku menikah dengan suamiku ini, kami akan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Kami akan memuliakan Tuhan. Kami akan mengandalkan Tuhan. Kami akan menaati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Tidak ada sumber berkat yang lain. Bukan pemerintah sumber berkat. Bukan bisnis kita sumber berkat. Tuhan adalah sumber berkat. Yang kedua, komitmen itu berkenaan dengan diri sendiri. Self. Masing-masing mereka. Jadi saya akan mengatakan kepada diri sendiri, aku harus setia kepada pasanganku. Aku harus setia kepada Tuhan. Yang ketiga, komitmen itu berhubungan dengan pasangan. Aku tidak akan menyia-nyiakan pasanganku. Jadi tiga-tiga ini ada diikrarkan oleh sepasang calon suami istri yang menikah di dalam nama Tuhan. Dipersaksikan oleh siapa? Dipersaksikan oleh hamba Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhan yang menikahkan. Bukan. Bukan catatan sipil yang menikahkan. Tuhan yang menikahkan karena Tuhan yang memilih pasangan itu. Lalu kalau pasangan itu tidak sama-sama rukun, mereka yang pertama sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Ingat itu. Ya. Atau kalau satu setia kepada Tuhan. Suami misalnya tidak setia kepada Tuhan. Engkau menyakiti hati Tuhan, engkau menyakiti dirimu sendiri, dan engkau menyakiti pasanganmu. Ada 3 oknum yang kita sakiti kalau kita tidak serasi dengan pasangan kita. Cobalah Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya Bapak dan Ibu bertengkar dan tidak saling memaafkan, kira-kira bagaimana rasanya? Enak pulang ke rumah? Berarti di dalam dirinya sendiri ada rasa tidak tentram, tidak enak. Karena dia menyakiti dirinya sendiri, bukan hanya menyakiti pasangannya, bukan hanya menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau ada di sini pasangan ternyata ada sesuatu masalah, tolong diselesaikan itu. Dan ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu di sini yang masih punya suami, pulang dari sini, tolong katakan, kalau ibu diam-diam kepada suamimu, padahal dia tidak mau tahu dengan Tuhan, ibu bersalah. Ibu tidak menepati komitmenmu kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Ya, semasih ada kesempatan diberikan oleh Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan menyakiti diri sendiri. Jangan menyakiti pasangan. Coba kita bayangkan, kalau kita menyakiti Tuhan, hati Tuhan, bisa berdoa. Kalau kita menyakiti hati kita sendiri, tidak tentram kita, bisa berdoa. Kalau kita juga tidak
Kalau kita memilih masalah dengan pasangan kita, bisa berdoa. Ya, mulut memang bisa bergumam, tetapi hatimu sebenarnya tidak berdoa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kalau ada sesuatu di dalam hatimu kepada saudaramu, mau berdoa kau pergi dulu kepada dia, selesaikan itu. Jadi banyak sekali doa orang yang beragama Kristen menyakiti hati Tuhan. Roho tu Tuhani, maka tayo tu Tuhani, padahal hatimu menyakiti hati dia. Bertobat. Bukan hanya itu, buahnya yaitu anak-anaknya juga akan merasa tersakiti. Tadi firman Tuhan, pengakuan daripada Daud itu, kesaksian yang dialaminya sepanjang hidupnya, dahulu aku muda, sekarang sudah tua, belum pernah aku lihat bahwa Allah meninggalkan orang yang takut akan dia. Bahkan dikatakan anak cucunya pun diperhatikan oleh Tuhan. Bukan hanya pasangan itu. Sekarang anak-anak bapak dan ibu di mana? Adakah di antara mereka yang sangat sulit dimengerti? Sangat sulit dinasihati? Tidak menjadi alasan bahwa kita mengatakan, ya kan dia sudah menikahi, sudahlah dalam keluarganya dia. Tidak bisa, itu tetap anakmu. Tidak pernah itu tidak anakmu. Komitmen itu sangat penting dalam hidup. Jadi kalau ada masalah di antara kita yang berpasangan, ingat komitmenmu. Angahudok Tuhan itu ikon setia autu ibana. Ngomong sama dia, selesaikan masalah. Komitmen itu harus dipegang sepanjang hidup kita, karena itu mempengaruhi sikap kita di dalam menjalani hidup ini dengan pasangan kita. Komitmen itu juga mempengaruhi daya juang kita di dalam menata keluarga supaya menjadi keluarga yang berbahagia. Ya sudahlah, kalaupun istri saya ini cerewet, ya sudahlah begitu, tapi aku akan berjuang memenangkan yang dari luar di sana, membawa ke rumah untuk membahagiakan istriku yang cerewet ini. Mungkin dengan jalan demikian dia akan kurang cerewet. Dengan jalan demikian aku bisa berkata kepada dia, "Mam, ini ya, jangan terlalu banyak cerewet lah, berdoa banyak supaya diberkati Tuhan." Ya, jadi dan hal itu akan hanya mungkin kalau kita tetap bersatu dengan Tuhan. Suami istri satu roh membina keluarga Tuhan itu karena keluarga itu ciptaan Tuhan. Keluarga itu adalah karya Tuhan. Jadi kita merusak karya Tuhan dan berkat-berkat yang akan diberikan Tuhan dan merusak buah kandungan, yaitu anak-anak kita yang diserahkan oleh Tuhan kepada kita. Bayangkan ya, istilah itu buah kandungan, itu dari firman Tuhan juga itu. Ya, istri yang mengandung. Tapi mengapa anak-anak yang lahir itu harus menurut nama bapaknya? Tidak dikatakan, "Ai anak ni Burusani pardon, alai anak ni si Tobing don." Begitu kata orang untuk anak-anak saya. Padahal dia yang mengandung, dia yang susah melahirkan, dia mau mati untuk melahirkan. Tetapi saya yang berjaya, anaknya si Tobing. Pernahkah kita para suami memperhatikan itu?
Harusnya wanita yang lebih memiliki hak mengatakan, ini anakku. Dan anakmu. Tapi kalau diperhatikan, kalau ditanya pegawai di kartu pegawai negerinya, tobing. Sudah menikah pun Nyonya Tobing. Baru kita katakan Borussia Nipar. Begitu hebatnya laki-laki ini, karena memang demikianlah Tuhan telah menempatkan bahwa laki-laki ini akan menjadi pemimpin. Kalau istri yang menjadi pemimpin, bukan laki-laki yang menjadi pemimpin, kacau keluarga. Tapi siapa laki-laki? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, demikianlah laki-laki yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Istri kedudukannya ialah melengkapi, bukan pelengkap, melengkapi. Karena banyak sekali kekurangan-kekurangan laki-laki, dan itu hanya akan bisa diatasi oleh seorang wanita yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi kalau ada laki-laki kurang serasi dengan istrinya, lalu mencari wanita yang lain yang tidak di dalam Tuhan, tidak akan pernah itu wanita yang lain itu akan menjadi penolong yang baik bagi dia. Maka penting anak-anak kita itu supaya jangan jauh dari pohonnya kalau dia sudah jatuh. Mau menikah, dilayani dengan baik. Calonnya dilayani dengan baik. Jangan terus tanya apa kerjanya, di mana kerjanya. Anak ni sedoi, parada do bapakna. Paradong do. Oh paradong, HP koruptor do. Tapi banyak sekali termasuk keluarga-keluarga yang beragama Kristen begitu menilai orang yang akan menjadi menantunya, apakah menantu laki-laki atau menantu perempuan. Jarang diperhatikan, cintakah dia kepada Tuhan Yesus, di mana dia beribadah. Jadi kalau belum begitu pandangan kita, kacau kita. Kita mengacaukan hidup anak-anak kita. Kita menyusahkan hati Tuhan. Karena keluarga diciptakan oleh Tuhan supaya memuliakan nama Tuhan. Ya. Tadi kita membaca dari Mazmur 128, tapi sebelum itu kita lihat dua contoh dari keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Abraham dikunjungi oleh Tuhan di tempat kelahirannya. Ya. Baru pertama itu dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Tapi karena Abraham terus percaya kepada Tuhan, dia mempunyai komitmen untuk tetap berusaha beribadah kepada Tuhan. Dan bukti komitmennya kita lihat apa yang terjadi. Dia sampai berani meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke negeri yang dia belum tahu kemana. Kalau barangkali kita mengatakan luaho do anak kon seloak ini, katanya dia mau pergi dari sini, tapi ditanya mau kemana, nggak tahu. Ya nantilah. Loh, Abraham tidak tahu kemana. Yang dia tahu Allah berbicara kepada dia, dan dia berpegang kepada firman Allah itu. Dia berani meninggalkan kampung halamannya. Dia berani meninggalkan rumah bapaknya. Dia berani membawa istri dan keponakannya untuk pergi ke negeri yang dia belum tahu. Yang dia tahu ialah bahwa Allah itu benar. Allah itu tidak mungkin bohong. Allah itu pasti akan memberkati.
Ya, dan itu aja modalnya. Dan di dalam kehidupan kita sering demikian. Kita kurang berpegang kepada janji Tuhan. Waktu kita punya masalah, ditantang kita, ada yang harus kita lakukan. Ya bagaimana kita akan melakukan ini? Misalnya, ya bagaimana hidup dengan gaji sekian. Lalu hari Minggu yang lalu saya duduk dengan seorang di gereja. Lalu dia katakan, itulah ya Pak Tubing ya, bagaimana kita hidup sebagai pegawai negeri. BBM sudah naik lagi sekarang, padahal gaji hanya sekian, katanya. Saya bilang, siapa nyuruh kau jadi pegawai negeri? Siapa? Saya tiru mertua saya, dulu baru menikah. Lalu saya katakan, ai nasod gaji amang biaduin, ai semanuru hamu pegawai negeri hurah. Mengapa kita melangkah menjadi pegawai negeri? Bisakah alasan kita mengatakan karena tidak cukup maka sesuka hati kita lah melakukan sesuatu dengan kedudukan yang kita punya? Mengapa sulit orang menerima untuk menjadi aktif di gereja? Si tua mahamu amang. Unang jolo pensiun majuau. Maksudnya hupapungu majolo. Entah dari mana-mana duit itu saya tabung di bank, kalau sudah pensiun barulah ke gereja. Tapi Abraham tidak demikian. Janji Tuhan itu cukup bagi dia. Dia belum punya anak. Tapi waktu Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Tetap berarti ada keturunannya. Istri sudah menopause, tidak mungkin melahirkan lagi. Kok janji Tuhan datang kepada dia dalam situasi yang sangat kontradiktif? Tapi karena Tuhan yang berjanji, dia menerima janji Tuhan itu. Karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Janji setiaku tidak akan bergeser daripadamu. Cukupkah janji Tuhan itu menjadi pegangan bagi kita? Lebih dari cukup. Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Dan baiklah keadaanmu. Artinya secara ekonomi juga diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa dia secara jasmani membutuhkan kebutuhan ekonomi. Bahkan Abraham itu menjadi sangat kaya sekali. Sehingga waktu keponakannya yang mempunyai ternak, juga dia mempunyai ternak yang sangat banyak, berkelahi gembala mereka. Akhirnya Abraham mengatakan kepada keponakannya, oke, pisahlah kita ya. Pilihlah di mana kau akan tinggal dengan domba-dombamu. Lalu dipilih Sodom dan Gomora karena di sana adalah lembah paling. Kan kurang ajar kali itu keponakannya. Harusnya keponakannya mengatakan, dak songoni amak tua, au anakmu do. Kau yang bawa saya dari kampung halaman kita. Karena kau aku jadi kaya, dombaku banyak. Masa pantas saya memilih daerah yang lebih baik dulu untuk saya? Pilihlah amang tua yang mana bagi kau, yang selebihnya itu terserah, atau berikanlah kepada saya yang mana menurut amang tua saya akan menerima. Harusnya begitu. Tapi begitu pun sikap keponakannya itu, Abraham menerima. Dia tinggal di daerah pegunungan. Si Lot tinggal di daerah lembah yang sangat subur. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Justru bahaya itu datang kepada Lot. Iya. Karing-karing do meja dah. Di meja basahnya dia di kantor. Ya kalau di meja basah harus hujan lah terus ya kan.
dan janji perlindungan Tuhan kepada dia. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan membinasakan orang yang mengutuk engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu indahnya hidup berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan yang selalu merindukan kebahagiaan kita, bukan hanya kebahagiaan di sorga yang dipikirkan oleh Tuhan, itu sudah pasti. Memang sorga itu disediakan Tuhan adalah untuk kita. Tapi kebahagiaan jiwa kita, tentram kita, tidak makan dari hasil curian kita, tidak makan dari hasil yang kita akal-akali kita. Jiwa kita tentram dan secara fisik kita juga diperhatikan oleh Tuhan, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa itu. Itu keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dan tidak perlu ada asisten untuk Tuhan. Sering kita mau menjadi asisten Tuhan kan? Kita katakan, anggosoni ulah dohoroa, bodoh hora songoni. Gak jatuh dari langit roti itu. Memang tidak jatuh dari langit. Bangsa Israel mengalami itu. Memang selama 40 tahun mereka berjalan, ada roti, ada manna, ada daging yang mereka makan selama 40 tahun. Merupakan gambaran bahwa Tuhan itu di dalam kesetiaannya selalu memperhatikan kita. Banyak cara yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Yang kedua, yaitu Joshua. Dalam Joshua 24, Joshua berbicara kepada bangsa Israel. Sekarang pilih bagi kamu, kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hal ini dikatakan oleh Joshua di tengah-tengah orang Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan, dan juga di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Tapi dalam situasi yang demikian, Joshua tetap memiliki komitmen itu dan berpegang kepada komitmen itu. Aku dan keluarga aku akan beribadah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Karena apa? Joshua telah melihat bagaimana gurunya sendiri, mentornya sendiri, abang rohaninya atau bapak rohaninya sendiri menunjukkan bagaimana Tuhan itu memberkati dia, yaitu Musa. Dilihatnya Musa sebagai pemimpin bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, dan lewat itu Joshua belajar bahwa orang yang menaati Tuhan tidak mungkin akan ditelantarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Yang kedua, Joshua belajar dari pengalamannya sendiri. Setelah Musa meninggal, dia menggantikan kedudukan Musa untuk memimpin bangsa Israel, untuk mengambil tanah Kanaan itu dan dibagikan kepada ke-12 marga bangsa Israel. Dan Tuhan menolong dia melakukan itu. Padahal kalau dilihat, tentara orang-orang Kanaan yang tinggal di tanah Kanaan itu jauh lebih besar daripada mereka. Ada satu pengalaman yang sangat menyedihkan. Waktu mereka mau menduduki Ai, daerah yang sangat kecil sekali. Lalu Joshua bertanya, berapa orang yang akan kita kirim ke sana? Lalu dikirim 3.000 orang sudah cukup katanya. Lalu dimintanya keturunan Juda pergi ke sana, ke Ai itu. Ternyata mereka lari terbirik-birik dikejar oleh orang Ai itu. Sampai 36 orang di antara tentara Israel itu meninggal. Dan mereka pulang. Waktu Joshua melihat itu, dia sangat sedih. Mengapa demikian? Sampai dia berpuasa, berdoa kepada Tuhan, bertanya, mengapa demikian Tuhan? Engkau yang mengatakan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada kami. Ternyata ini yang terjadi. Mengapa Tuhan? Dia menaruh abu ke kepalanya. Saking sedihnya berdoa kepada Tuhan. Jawab aku Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dia, bahwa kamu sudah engkar daripada janji, dikatakan. Rupanya ada di antara mereka yang sudah dikatakan Tuhan, kalau jarahan itu jangan diambil menjadi milik pribadi. Ternyata si Akan mengambil pakaian jubah yang sangat halus,
mengambil perak dan mengambil emas, ditanam di kemahnya dan tanpa diketahui oleh orang lain. Dan itulah yang mendukakan hati Tuhan, membuat mereka kalah. Lalu Joshua memanggil marga demi marga sampai kepada marga Juda. Marga Juda maropopu, dari maropu-opu bapak-bapak, dari bapak-bapak sampai kepada anaknya. Ternyata akan dapat. Apa yang terjadi? Akan dibunuh bersama dengan keluarganya. Awas-awas. Kalau si bapak memberikan makan keluarganya dari yang tidak benar, bahaya. Ya, bahaya. Bukan hanya kita yang bahaya secara langsung, orang lain yang di samping kita bahaya. Ferdi Sambo, lihat apa yang terjadi. Bukan hanya dia dan istrinya, tapi polisi-polisi yang lain juga kena. Sama seperti bangsa Israel, ada yang meninggal karena dosa Akan. Jangan sampai kita memberikan makan anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita dari jalan yang tidak benar. Anak-anak kita tidak akan pernah bisa seperti pohon yang ranum buahnya dan akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pengalaman Joshua. Dari pengalaman itu Joshua terbuka dan menyatakan bahwa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini ialah setia kepada Tuhan, pencipta alam semesta dan yang berdaulat atas alam semesta. Tadi telah kita baca Mazmur 128. Bisakah kita buka sekali lagi itu Mazmur 128? Oke. Mazmur 128. Nyanyian ziarah. Jadi untuk beribadah di bait Allah di Yerusalem. Apa nyanyian mereka? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kebahagiaan adalah kebutuhan yang dicari oleh setiap manusia. Tapi keluarga Kristen itu, kebahagiaan itu bukan hasil yang dicari. Kebahagiaan bagi keluarga Kristen adalah dianugerahkan. Itu adalah anugerah. Bukan yang dicari. Dan dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau. Itu soal ekonomi, itu yang pertama. Tuhan tahu bahwa yang paling sering membuat orang mengeluh ialah soal ekonomi. Dan itu yang pertama terus dikatakan oleh firman Tuhan ini. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, bukan hasil curianmu, bukan hasil akal-akalanmu. Tidak akan pernah berbahagia kalau menikmati hasil akal-akalan. Karena apa? Saya pernah mengalami itu sebelum kenal Tuhan Yesus. Saya ingin katakan sekali lagi ini. Pergi ke restoran, makan. Waktu makan mie, tidak halal, tidak halal, tidak halal, tidak halal. Terus seperti mie itu ngomong. Pergi ke restoran yang lain, makan beefsteak. Hasil curian, hasil curian, hasil curian. Sambil makan itu bicara hasil curian, hasil curian. Karena apa? Waktu di kantor pajak, saya hanya bisa membawa kwitansi dari kantor pada waktu itu, zaman saya ya. Oke, lihat harta di apa di tokonya ini. Oh gini banyak. Pajakmu 5 juta ya. Jangan lupa banyak kali itu 5 juta. Jadi maksudmu 2,5 juta lah. Jadi yang 2,5 juta lagi cinca-cinca lah apa katanya. Artinya separuh sama dia,
separuh sama saya. Yang saya bawa ke kantor 2,5 juta, yang tinggal sama saya 1,4 juta, tinggal sama dia 1,4 juta. Kalau 4-5 toko saya hadapi, saya jalani 1 hari di kota Medan, kira-kira berapa banyak duit? Keluarga saya semua tinggal di Medan, tapi saya tidak tinggal dengan mereka, saya tinggal di hotel. Mau makan turun dari hotel, mau kuliah turun dari hotel, makan tidak halal, tidak halal, tidak halal. Bisa enak. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan alani godangna. Iya. Sekarang pun kita ini sudah dia juga kan, banyak yang bisa dimakan tapi enggak dimakan. Bukan soal banyaknya, tapi bagi orang yang mengenal Tuhan, dari mana ini dapat? Jadi dengan tentram, dengan enak dia memakan. Makan ikan asin pun bisa membuat kita jauh lebih sehat daripada makan beef steak yang bukan dari hasil yang sebenarnya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, baiklah keadaanmu, dikatakan. Lalu yang kedua, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur memberikan buah anggur yang kalau dimakan sama seperti minum anggur kita, segar kuat kita. Istri orang yang takut akan Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi suami dan bagi anak-anaknya di dalam rumah, yang mendatangkan kesegaran bagi suami yang berjuang di luar sana dan bagi anak-anaknya yang juga berjuang dengan tugas mereka masing-masing. Istrimu akan seperti itu, kata firman Tuhan. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tunas berarti masih bertumbuh, seperti tubis tadi, ya kan? Masih bertumbuh tunas. Tapi di sekitar meja makan, anak-anak jauh lebih senang di dalam pertumbuhan mereka bergaul dengan papa dan mamanya, makan yang dimasak oleh orang tuanya. Tidak senang dia di luar sana main-main dengan kawan-kawannya, pergajol yang di sana. Dia lebih senang atau mereka lebih senang bergaul dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, menikmati kehidupan berkeluarga. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, dikatakan. Sesungguhnya demikianlah diberkati oleh Allah laki-laki, suami-suami, laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena firman ini adalah kepada laki-laki, kepada bapak-bapak dalam keluarga. Mari kita semakin bertobat. Kalau keluargaku begini sekarang, saya yang harus perhatikan diriku sebagai kepala keluarga. Sejauh mana aku takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menaati Tuhan, percaya kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Dan dikatakan kemudian, kiranya Tuhan memberkati dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, ayat yang keempat. Panjang umur. Panjang umur. Saya sekarang 81 tahun. Sebentar lagi cucu saya yang pertama akan menikah. Sudah cucu akan menikah, berarti saya harap saya bisa melihat cicit, ya kan? Kalau cucu saya sudah melihat cicit, ya mengapa tidak? Padahal anak-anak saya ini saya besarkan di dalam kesederhanaan, dan dari berkat Tuhan tidak ada berkat curian. Syukur saya pencuri tadi sebelum saya menikah, dan semua hasil curian saya itu diambil polisi 1 hari saya setelah bertobat. Diambil polisi dari kamar saya di hotel. Maksud Tuhan, jangan engkau menyeberang kepada hidup yang baru masih tetap makan hasil curian. Kuliah anak saya di Bandung, 3 orang, gak ada ATM.
Tapi kalau 100.000 uang saya yang ada, ini dulu saya kirim ya. Tapi saya tanya dulu mereka, sudah berdoa kepada Tuhan? Kan bukan saya sumber bagi mereka, Tuhan. Sudah berdoa. Ya diterima 100. Minggu depan kalau ada 200 saya kirim. Selesai studi, selesai. Istri saya bisa beberapa kali ke Bandung melihat mereka. Ada yang harus opname di Bandung, bisa dibayar uang opname dan yang lain-lain itu. Dari mana? Tidak IPDPA diperas. Kan banyak begitu, memakai kedudukannya di gereja. No. Tuhan Yesus ada menjadi sumber berkat. Iya. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Karena apa? Hidup kita ini kan kalau tidak dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan, kan umur kita bisa panjang. Sebenarnya membuat manusia ini umurnya pendek karena banyak kali ketakutan dan kecemasan menghantui dia. Jadi pikiran kita ini yang meracuni hidup kita. Hati kita yang tidak tentram itu membuat kita menjadi tidak tenang dalam hidup. Apa enggak pendek hidupnya? Iya. Saudara, dan melihat kebahagiaan Yerusalem, hidup yang kekal selama-lamanya. Di bumi ini diberkati Tuhan, lewat dari bumi ini bertemu masih dengan Tuhan. Jadi kalau ini kita tunjukkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita kalau merantau pun mereka jauh, tidak menjadi takut kita karena mereka sudah dibekali dengan firman Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Diingat orang tuanya, sama seperti Joshua mengingat Musa. Mengingat pengalamannya sendiri bahwa Tuhan itu tidak pernah bohong. Samakah Tuhan pada perjanjian lama dan perjanjian baru dalam kuasanya dan kesetiaannya? Sama. Allah itu dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Kasihnya kepada Musa sama dengan kasihnya kepada kita. Bahkan kurasa lebih hebat lagi. Dalam masa Musa, Tuhan Yesus belum datang. Hanya janji diberikan bahwa Mesias akan datang. Daud juga dikatakan Mesias akan datang. Tapi kepada kita, Mesias sudah datang. Sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Sudah mati dia di kayu salib di Golgota. Membuktikan bahwa dia merindukan supaya kita ini tidak lagi mati karena dosa kita. Tetapi hidup beribadah kepada Tuhan. Supaya kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah, kalau hidup kita semakin kita bersedia dirubah oleh Tuhan, anak-anak kita itu melihat kesaksian hidup kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Buah kalau jatuh, sudah ranum dia, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tuhan memberkati.